Untuk yang kitab ini ini di halaman 12, baris kelima dari atas ya. Yang ini halaman 12 baris kelima dari atas. Kalau yang ini Bapak-bapak silakan buka halaman 28 ya. Sudah Pak ya. Kalau yang ini cuma saya sama Kiai yang pegang. Yang lain nanti saya beri. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lil qabul wa tamami kulli sul wa naili khairi ma'mul mubarra minal lagwi wal udul wa ila hadrati sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-kiram wa li jami'il musannifin al-mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha al-amilin was sufiyin wa li jami'i ahli al-qubur khususan li ahli hadzal majlis. Masing-masing ingat-ingat orang tua kita yang sudah wafat, guru-guru kita, teman, kerabat, keluarga yang sudah mendahului kita, semoga oleh Allah ditempatkan di tempat yang mulia. Amin. Seluruh ibadahnya diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Segala kesalahan dan kekhilafannya semoga oleh Allah dihapus dan dimaafkan. Amin. Yang masih ada orang tua kita semoga sehat walafiat dan tekun ibadahnya. Kita anak-anaknya bisa berbakti dan menyayangi orang tua kita yang masih ada. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya. Yang sehat semoga diistiqomahkan ibadahnya. Anak-anak kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Halaman 57. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa bi sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi bid darain amin. Wa qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini satu pasal. Syurutu takbiratil ihrami. Syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Kalau surut jamak dari kata syartun. Syartun, syartoni, syurutun.
Adapun syarat-syarat sahnya takbiratul ihram sittata asaro ada 16. Ada berapa? 16. 6 aja apa udah cakep. Ya. Yang 10 2 minggu lagi gitu kan. Ya kan kalau ngaji yang bangsa sudah pada muncul uban makan beda. Sekarang dapat entar lupa. Gitu. Cepat lupanya, lama dapatnya. Jadi jangan banyak-banyak. 6 aja dulu. Antakoha, bahwa terjadinya itu takbiratul ihram, atau boleh juga dilakukannya takbiratul ihram kapan? Halatal qiyami, pada saat berdiri. Karena memang sholat itu di antara rukunnya berdiri. Jadi takbiratul ihram dilakukan ketika berdiri. Itu fil fardi, pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah ya boleh duduk kan gitu ya. Jadi takbiratul ihram diperbuatnya atau terjadinya tuh takbiratul ihram pada saat berdiri pada sholat fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa antakuna, ya, dan hendaknya keadaan takbiratul ihram itu bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Jangan Allah Maha Besar gitu, kagak sah. Karena syaratnya harus pakai bahasa Arab. Lo kan takbiratul ihram dong orang bisa. Kebangetan bang. Itu kan bahasa Arab kan, gua mau orang rengas. Ngomongnya pakai bahasa Betawi, kagak ngerti gua. Jadi lo kan takbiratul ihram orang bisa. Kelewatan banget. Jadi walaupun tidak bisa, kudu belajar. Khusus buat kalimat atau lafaz takbiratul ihram. Yang berikutnya, yang ketiga, wa antakuna, ya, wa antakuna, dan hendaknya keberadaan takbiratul ihram itu bilafzil jalalati, dengan menggunakan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu lafaz Allah. Lafaz Allah. Di dalam Asmaul Husna kan ada 99 Asmaul Husna. Itu semuanya nama Allah juga. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim kan gitu ya. Tapi itu tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai kalimat atau lafaz takbiratul ihram. Begitu. Misalnya Al-Jalil Akbar, nggak bisa ya. Ar-Rahmanu Akbar, walaupun nama itu adalah nama Allah juga. Jadi paketnya itu paketnya.
orang tukang aja, tukang nih, tukang. Kalau pas ngecor, memang dari guru tukangnya dulu obat corannya segini, gitu kan? Obat corannya segini, kagak bisa ditambahin atau dikurangin, nggak berani. Dulu yang ngajarin gua kalau ukurannya segini, segini. Udah dari sono juga gitu kan? Lihat nggak teman-teman kita yang demen mancing? Bukan dulu, udah kesinggungan baperan kayak Bang Akum aja. Tuh umpannya kalau dicantolin di pancing terus diapain? Diludahin. Iya kan? Kayaknya orang Abdol kalau kagak disembur. Padahal nggak ada hubungannya. Cuman ilmu turun temurun, dulu engkong gua begitu. Ya. Apalagi ini ibaratnya paketnya turun dari apa? Dari Allah lewat Nabi kan. Jangan diganti-ganti. Wabilafzi akbaru, dan dengan menggunakan lafaz akbar, ya, akbar. Walaupun sama-sama maknanya, misalnya kabir, nggak boleh juga. Sudah pasangannya akbar. Allahu akbar. Dan harus tepat hurufnya itu Allah. Ya, tapi memang kalau ada orang yang standar kemampuannya begitu, ya udah. Ada yang Allah, dan Allah. Wat tartibu yang berikutnya bainal lafzaini, dan tertib berurutan antara dua lafaz, antara lafaz Allah dengan lafaz akbar. Ya, jangan terhalang, jangan terselingi oleh huruf yang lain. Wa alla apa tuh? Ya. Yang mudah ya. Wa alla yamudda, dan hendaknya tidak memanjangkan. Mad itu mad panjang. Wa alla yamudda, dan hendaknya tidak memanjangkan hamzatal jalalati, huruf hamzah pada lafaz jalalah. Huruf hamzah lafaz a itu jangan Allah begitu, karena pendek kan alifnya. Yang panjang tuh lo. Itu pun kalau kita lihat pakai kaidah tajwid cuma 2 harokat. Allahu akbar begitu. Jangan dipanjangkan huruf hamzahnya pada lafaz jalalah. Jangan angop. Yang berikutnya apa tuh? Wa adamu maddi ba'i akbaru. Wa adamu, dan tiada maddi memanjangkan, ba'i akbaru, huruf ba pada lafaz akbar. Jangan dipanjangin bunyi huruf ba pada akbar. Allahu akbar. Kalau takbiran tuh Allahu akbar, Allahu akbar.
panjang banget. Walaupun takbiran tetap ngikutin kaidah tajwid. Ya. Apalagi dalam sholat. Ya, akbar. Allahu akbar. Lalu apa? Wa alla yushaddidal ba'a, ya. Hendaknya tidak mentasdid, ya. Tasdid ditekan. Hendaknya tidak mentasdidkan al-ba'a, huruf ba. Allahu akbar. Tidak ditekan huruf ba-nya. Wa alla yazida, ya. Wawan. Wa alla yazida, dan hendaknya tidak menambah wawan, huruf waw, sakinatan, yang mati wawnya, atau mutaharrikatan, atau berharokat huruf wawnya, bainal kalimataini, di antara dua kalimat, antara lafaz Allah sama lafaz akbar, jangan ada nyelip huruf waw. Apakah huruf wawnya harokatnya mati atau huruf wawnya harokatnya hidup? Kalau mati gimana? Allahu, kan panjang wawunya, mati, ya. Kalau wawunya mati, Allahu panjang, akbar. Kalau wawunya hidup, Allahu akbar. Jadinya begitu. Karena di tengah-tengah huruf, di tengah-tengah lafaz Allah sama akbar, dia apa? Diselipin huruf waw. Di sini jangan, katanya, jangan sampai masuk, jangan sampai nyelip itu huruf waw. Mau wawnya hidup mau mati tetap kagak boleh. Karena lafaz takbiratul ihram hanya terdiri antara lafaz Allah sama akbar. Kadang suka kagak kerasa tuh Allahu akbar. Nah, sekarang mah udah ketahuan kalau kita suka masukin wahu, ya. Nah, kerasa. Kenapa? Orang kagak dibawa ke bengkel. Begitu dibawa ke bengkel lah, katanya ini bertamat gitu. Tenggorokan juga belum disiram kopi mah merebak juga. Jadi hati-hati ya takbiratul ihram. Ini kita belajar dari awal tuh. Allahu akbar. Ribet banget. Dan sholatnya buat kagak sembahyang aja dah. Lebih parah itu. Masih ada harapan biar kata salah-salah juga sembahyang, ya kan? Ada bekasnya. Misalnya karpet bekas kita sujud basah karena kita wudhu, kan? Saksi itu. Biar kata bacanya kayak tadi tuh Akbar gitu. Tapi karpet itu bersaksi. Nah kalau kagak pernah sujud, apa yang mau dijadiin saksi? Bangor doang. Alhamdulillah. Ya jangan alhamdulillah, orang ada Akbar. Alhamdulillah masih sholat, kan gitu. Wa alla yazida,
dan hendaknya tidak menambah orang yang sholat, maksudnya ya. Apa yang tidak ditambahkan wawan huruf waw, di mana waw ditaruh? Kalau tadi nyelip, sekarang ditaruh di depan. Qoblal jalalati, sebelum lafadz jalalah, sebelum lafadz Allah ditaruh huruf waw. Wallahu akbar, itu pun tidak boleh. Wa alla yakifa, ya, dan hendaknya tidak berhenti orang yang sholat tadi, yang baca takbiratul ihram, baina, di antara kalimatayit takbiri, dua kalimat takbir yaitu Allah sama akbar, waqfatan tawilatan, waqfatan berhenti, tawilatan yang panjang, lama maksudnya. Mikirin itu sudah jatuh tempo motor, iya. Wala qasiratan, dan juga tidak pula berhenti dengan yang pendek. Mau berhentinya lama atau sebentar, antara lafaz Allah dengan akbar jangan berhenti, ya. Jangan begini, Allahu, mikirin cicilan motor udah jatuh tempo, akbar. Mikirin kemana nih, gua mesti minjem duit kan gitu. Lagi sembahyang, akbar. Ya, ya mintanya sama yang akbar tadi. Jangan berhenti apakah sebentar atau lama antara lafaz Allah dengan lafaz akbar. Kemudian yang selanjutnya wa ayyusmi'ah, ya. Wa ayyusmi'ah diambil dari kata asma'a yusmi'u. Kalau sami'a artinya mendengar. Kalau sami'a yasma'u artinya mendengar. Kalau asma'a yusmi'u memperdengarkan. Jadi lafaz Allahu Akbar itu diperdengarkan oleh orang yang sholat, nafsahu, akan dirinya. Kedengeran sama kuping sendiri, ya. Jami'a hurufiha, jami'a semua, hurufiha huruf-hurufnya, dari lafaz Allah sampai akbar itu kedengeran oleh telinganya sendiri orang yang sholat, ya. Kenapa? Karena supaya dicatat sama malaikat kalau kita ini lagi sembahyang, dan sembahyangnya juga kedengeran bacaan-bacaannya, ya. Sebab kalau nggak kedengeran kagak ditulis entar, ya, kagak ditulis sebab nggak kedengeran. Wa ayyusmi'a, dan hendaknya diperdengarkan nafsahu, akan dirinya orang yang sholat, jami'ah hurufiha, seluruh huruf-hurufnya. Allahu Akbar, ya. Kemudian wadukhulul waktu, dan masuk waktu, supaya sah sholatnya, ya, takbiratul ihramnya pada sudah masuk waktu. Fil muaqqati, pada sholat-sholat yang berwaktu.
Kalau sholat duha maka habis sholat isyraq juga boleh. Ya, iya kan, sholat duha misalnya sholat isyraq jam 7, jam setengah 8 kita udah boleh. Jam 9 boleh. Jam 10 boleh. Jam 11 boleh, kan gitu. Tapi kalau sholat duhur kudu masuk waktu begitu. Jam 11 ya belum boleh. Jangan jam 11 kurang 2 menit kita takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu, tetap nggak sah. Karena apa? Syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Wa iqa'uha, dan jatuhnya itu takbiratul ihram atau terjadinya takbiratul ihram halal istiqbali, ketika sudah menghadap ke arah kiblat. Kalau masih celingak-celinguk jangan dulu takbiratul ihram. Masih madep ke belakang, lihat ke belakang penuh belum? Itu belum penuh, kurang 2, manggil bocah jangan takbiratul ihram. Madep dulu, istiqbalul kiblat. Baru takbiratul ihram. Ya, kelihatannya kan jadi rapi sholat kalau begitu, ya kan? Ya rapi, karena pakai petunjuk. Orang kita di jalan raya aja, kalau kita lagi lagi jalan ke satu tempat, nyari pelang tulisan itu ya, sampai mendelik gitu. Itu mau parkir di situ dilarang parkir, kan berani. Padahal polisinya juga kagak ada, ya, tapi nggak berani ya. Sama Allah harus begitu. Bahkan harus lebih daripada itu. Wa alla apa? Yukhilla. Wa alla yukhilla, dan hendaknya tidak ada atau jangan merusak biharfin apa? Yukhilla apa? Yang ada terjemahnya apa? Menambah, mengubah. Wa alla yukhilla, dan hendaknya orang yang sholat tadi jangan mengubah, merusak ya. Biharfin, dengan satu huruf, min hurufiha, dari huruf-hurufnya takbiratul ihram. Allahu Akbar pakai kol-kolak, padahal itu hurufnya kaf gitu ya. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, ya, syarat sah berikutnya wa ta'khiru, dan mengakhirkan, artinya menunda takbiratul ihram si makmum an takbiratil imami, daripada takbiratul ihramnya imam. Jangan balapan sama imam, entar gitu belakangan. Begitu imam Allahu Akbar, nah ini udah bar begini nih, baru makmum Allahu Akbar. Jangan imam begini, imam bar ikut bar juga, itu namanya bukan makmum, barengin namanya. Kalau makmum itu ngikut, kalau ngikut di belakang gitu, ngikut di belakang ya, duluin itu. Termasuk kalau kita berdiri berjamaah dengan imam dan makmum hanya seorang diri, kan suka berdirinya nih deket banget itu kan ya. Nggak perlu begitu. Karena apa?
nanti kebelangsak kalau datang makmum baru, mundurnya kejauhan. Separoh aja, separoh. Supaya kita nanti pas sujud lempengan dengkulnya si imam. Jangan ini mah hampir rata pala imam sama pala makmum. Kenapa? Karena berdirinya terlalu dempet, terlalu dekat. Cuma sejengkal antara makmum dengan imam. Iya. Nah, kalau makmumnya atuk, posisi berdirinya belah kanan. Belah kanan. Ntar kalau datang yang baru mundur tuh, selangkah ke belakang. Supaya apa? Supaya lempeng sama yang datang baru. Begitu juga kalau dari awal nih imam, makmum penuh nih. Sholat kedua baru apa? Baru satu orang. Posisinya di tengah, ngambilnya, terus geser ke kanan. Kalau yang datang baru kanan, tar kiri. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya cuma satu doang nambahnya itu yang di tengah, ya. Kalau imam batal kan keluar tuh sono wudhu. Ini yang di sop sini maju kan, yang di tengah yang lempengan imam. Nah itu yang satu tuh tadi maju lagi begitu. Nah kalau di sono gimana majunya? Kalau ngaji begitu, gasar geser. Aja dasar geser keinjek jempol kakinya. Lanjut. Faslun. Ini satu pasal. Surutul Fatihati. Syarat sahnya membaca Al-Fatihah. Ya. Syurutul Fatihati, adapun syarat sahnya membaca Al-Fatihah, asyaratun ada 10. Ya. Nyanyi balon kumampe kudu hafal. Udah hafal, pales kalau enak dibetulin, jangan pales sampai segitunya. Itu kan? Ini syarat-syarat Fatihah. Orang dihafalin bisa. Lagu ojek pengkolan apa? Bang ojek. Itu sih Mas Pur. Udah sembuh Mas Pur. At-tartibu yang pertama tertib. Ya, tertib itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tertib namanya. Ya, dari bismillah sampai waladdallin berurutan. Enggak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Kan bisa terjadi kalau asalnya belum hafal. Gitu. Terus dia ngapalin setengah hafal, ketuker kan itu. Bisa begitu. Kita yasin aja kadang-kadang lupa. Itu namanya tertib. Ya. Yang kedua, wal mualatu, berturut-turut. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu namanya berturut-turut. Enggak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu. Lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama lagi. Itu namanya tidak berturut-turut. Berhenti boleh, itu hanya untuk
napas. Ya. Untuk napas. Ya. Bahkan kalau kita baca tafsir Khazin membahas tentang Al-Fatihah, Allah itu senang kalau hambanya baca Fatihah mufassalat, dipotong-potong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu dijawab dialognya itu nanti. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu juga kami mohon pertolongan. Kata Allah, mintalah kamu. Begitu. Kemudian yang berikutnya wa mura'atu hurufiha, ya. Wa mura'atu, dan menjaga, memelihara hurufiha, huruf-hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hak gede sama hak kecil kudu beda bunyinya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada perbedaan antara hak sama hak. Ihdinas, nah pakai shod itu. Ihdinas siratal pakai sin. Ya, yang pertama manyun, yang kedua nyengir. Ihdinas siratal jangan sama. Ihdinas siratal mustaqim, sama tuh sin sama shod, padahal beda hurufnya. Itu yang dimaksud wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Siratal ladzina an, ya, an. Yang kedua baru ain. Am. Siratal ladzina an'amta. Hati-hati jangan am. Ada juga yang an'amta. Siratal ladzina an'amta. Ya, enggak ada ngah itu. Namanya mura'atu hurufiha. Ditambah ribet ini sembahyang gara-gara ngaji katanya. Mendingan gua kagak ngaji dah. Ketahuan salahnya. Mau kondangan, lupa ke belakang, ke dapur, gitu kan. Begitu bangun, nyundul pantat panci, sininya cemong. Cuman kagak keingetan mau dibersihin tuh, langsung baik pakai baju batik. Mau kondangan. Begitu ketemu temen keluar rumah kurang lebih 20 meteran, ketemu temen, bang, kemana bang? Kondangan. Bener? Itu muka kok ada cemongnya. Gitu kan? Kata si abang nih, untung gua ketemu lu, gua jadi kagak malu. Kan gitu ya? Untung gak ketemu temen tuh, kan itu ya? Kenapa? Jadi bisa dibersihin. Paham gak? Apa? Kondangan kan? Ada yang ngerti. Kalau cemong. Maksudnya ya tadi Fatihah kita cemong-cemong,
untung kita ngaji, ada yang ngasih tahu kan gitu. Jangan malah dibalik, gue nyesel ngaji. Jadi punya kondangan. Ya kan nggak mungkin itu, misalnya gara-gara kelihatan ada yang ngasih tahu cemong muka kita terus batal kondangan kan enggak kan? Pulang dulu terus dirapiin kan, tetap kondangan. Masa giliran begini katanya kemudian bawa berhenti baik ngaji. Wa mura'atu tasdidatiha, wa mura'atu dan menjaga merawat apanya tasdidatiha, tasdidnya bismil mil, nanti di belakang ada dibahas Fatihah tasdidnya di mana saja. Alhamdulillahi Rabb ini dia. Ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Ada yang baca begitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumid. Ya. Wa alla yaskuta, dan hendaknya tidak berhenti atau jangan berhenti saktatan, berhenti tawilatan lama, wala qasirotan, dan tidak juga berhenti sebentar. Berhentinya ngapain? Yaksudu, dia bermaksud biha dengan berhentinya tadi qat'al qiraati, memutuskan bacaan. Maliki yaumiddin, berhentinya bukan karena batuk atau bukan karena napasnya sesek, hanya dia harus ada jeda dulu. Itu mah sengaja aja berhenti gitu. Nah itu dipersalahkan gitu ya. Kemudian selanjutnya wa qiraatu kulli ayatiha. Wa qiraatu, dan syarat berikutnya membaca kulli ayatiha, setiap ayat-ayatnya Al-Fatihah. Jangan separoh, dibaca semua, kan Fatihah dibaca semua. Wa minha, dan di antara ayat-ayatnya itu al-basmalatu, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita diajarin sama guru-guru kita baca Fatihah dari bismillah. Nggak langsung alhamdulillah. Wih, keren bener itu di Saudi kan gitu ya. Kita harus tahu madhabnya madhab Imam Ahmad bin Hambal di sono, baca Fatihahnya sir, pelan. Orang kita dikira kagak dibaca, ngikut. Dia ngikut model di sono sembahyang, di sini dia kagak baca bismillah. Dia kagak paham. Itu imam bukan kagak baca, cuman sir itu pelan. Memang polanya begitu. Nah, di kita bukan pelan, kagak baca. Kalau kagak baca berarti ngilangin satu ayat. Begitu. Kalau ngilangin satu ayat berarti belum sempurna Fatihah. Kalau belum sempurna berarti belum sah. Kalau belum sah Fatihahnya, otomatis belum sah juga sholatnya. Alhasil disimpulkan sama kagak sholat. Makanya guru-guru kita tuh bukan ngotot, memang begitu pengetahuannya. Nanti kalau pengen lebih jelas lagi, baca kitabnya Imam Ali As-Sobuni, ya, 2 jilid gitu. Di situ dijelaskan lebih detail bagaimana kita baca Fatihah. Udah kita mah bingung lah baca banyak kitab juga, orang buku di rumah juga belum dibaca. Apalagi nambah kitab baru katanya. Ya udah terima matang aja kan itu ya. Daripada kita pengen apa? Pengen masak-masak yang kita kagak ngerti, udah pokoknya terima jadi. Begitu, tinggal madang kan.
dengan sembahyang. Iya. Kita kadang-kadang pengen begitu, nggak usah begitu, ikutin aja guru-guru kita yang sudah lama ngajarin kita dari dulu begitu sembahyang. Ya suaranya mah enak, tapi kalau dipotong bismillahnya udah dibaca tekor kita. Wa adamul lahn ya, dan tiada lahn. Apa? Al-mukhilli ya. Al-mukhilli yang merusak bil makna terhadap makna. Siratal ladzina an'amta. Dibaca an'amti atau an'amtu. Maknanya beda. Kalau an'amta yang engkau telah berikan nikmat. Tapi kalau an'amtu yang telah aku berikan nikmat. Kalau an'amti yang telah engkau perempuan memberi nikmat. Jadi beda-beda. Ya sekurang-kurangnya kita bacaannya bener dah. Nah ini udah pas nih. Di Asidikiyah ada tahsin ya. Ada tahsin. Walaupun kita imam, saya pesen dong nih, walaupun imam, jangan gengsi diajakin tahsin, jangan. Karena pada hakikatnya kalau kita diajak tahsin, itu tandanya Allah sayang sama kita supaya bacaannya lebih bagus. Kadang-kadang mental mulu diajakin tahsin. Nah, gue udah imam besar ini, ya emang badannya gede, makanya imam besar. Tahsin minimal ya Fatihah. Wa antakuna, dan hendaknya keadaan Fatihah dibacanya itu halatal qiyami, pada saat berdiri, fil fardhi, pada sholat fardu. Kalau memang bisa berdiri ya. Wa ayyusmi'a, dan hendaknya diperdengarkan nafsahu akan dirinya al-qira'ata, bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah minimal kedengaran sendiri kalau kita sholat sendiri ya. Kalau kita berjamaah, kasih kesempatan oleh imam makmum supaya membaca Fatihah. Begitu, waladhdallin, amin. Jangan langsung surah, diam dulu, kasih jeda waktu supaya si makmum ada kesempatan membaca Fatihah. Karena hukum membaca Fatihah wajib bagi makmum yang sholatnya sempurna, bukan makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang datangnya belakangan. Nah, ini dari awal takbiratul ihram ya, sama imam itu sudah hadir dari awal. Ini namanya makmum sempurna. Kalau makmum sempurna, dia punya kewajiban membaca suratul Fatihah. Makanya bagaimana tekniknya si imam, jangan langsung baca surat, berhenti sebentar, kasih jeda supaya si makmum ada kesempatan membaca Fatihah. Wa alla yatakhallalaha, dan hendaknya jangan menyelingi zikrun ajnabiyun dengan zikir yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kedengeran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ngikut inna lillahi itu kan. Siapa yang meninggal ini? Baru ditegasin. Padahal dia lagi baca Fatihah. Atau
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sebelahnya bersin. Alhamdulillah, kata dia nih yang bersin, kita nyaut ya rahmukallah. Itu namanya diselingi oleh zikir yang lain. Ya. Dah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.